Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sarasehan yang berbahagia, alhamdulillah sore ini menjelang buka puasa kita bisa bertemu lewat Zoom dalam keadaan sehat, baik sehat fisik maupun sehat iman. Insyaallah iman. Ya. Insya Allah sesi kali ini kita akan melanjutkan yang kemarin. Insya Allah sekalian, sore ini kita akan membahas tentang dinamika pergolakan setelah terbentuknya Partai Islam, Partai Politik Islam Masyumi namanya ya. Ini bukan Partai Masyumi, Partai Politik Islam Masyumi. Ya, dengan segala dinamika yang berkembang di bawah pimpinan Muhammad Nazir. Selanjutnya kami persilakan Kang Lukman untuk bisa menyampaikan pencerahan pada semua. Wadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Sarasehan rahimakumullah, sore ini kita akan coba perbincangkan dinamika internal Masyumi berkaitan dengan perkembangan Tadi. Oke. Ya. Sahabat Sarasehan rahimakumullah. Hilang lagi? Ya, oke deh. Halo? Iya, hilang lagi. Ya, silakan Wawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Sarasehan rahimakumullah. Seperti kita ketahui, sejak memegang tampuk kepemimpinan pemerintahan, Perdana Menteri Sultan Syahrir itu menunjukkan kecenderungan untuk berunding dengan Belanda. Kecenderungan itu didasari oleh kenyataan bahwa pemerintah Indonesia mempunyai kekuasaan yang secara de facto diakui oleh seluruh rakyat Indonesia. Terbukti dengan suksesnya rapat raksasa di lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945. Sedangkan Belanda datang ke Indonesia untuk menegakkan kembali kekuasaannya secara de jure di bekas negara jajahannya ini. Ya, atau untuk Belanda ya di negara jajahannya. Nah, guna memecahkan masalah yang rumit ini, mau tidak mau, Belanda datang menemui pemimpin pemerintahan Indonesia. Dan Syahrir tentu saja ingin menunjukkan kepada dunia bahwa sebagai pemimpin negara baru, pemerintahan yang dia pimpin mampu bertindak sebagaimana layaknya sebuah negara bangsa yang merdeka. Masyumi menolak kecenderungan Syahrir untuk berunding dengan Belanda. Masyumi menganggap kabinet Syahrir tidak melihat perubahan radikal
dan revolusi mental dari jiwa bangsa Indonesia yang di masa penjajahan dulu bersifat lemah dan tidak berdaya, sesudah merdeka ini menjadi kuat, meluap dengan semangat perjuangan yang militan. Pemerintah Syahrir dianggap oleh Masyumi tidak menyadari perubahan radikal itu hingga timbullah jurang antara rakyat dengan pemerintah dan seluruh umat Islam yang menjadi bagian terbesar dari rakyat Indonesia. Umat Islam merasa tidak mempunyai pemerintah yang selaras dengan kedudukan dan kehendak umat Islam. Dengan sikap oposisi Masyumi itu mudah dipahami mengapa satu-satunya partai politik Islam ini bisa menerima gagasan persatuan perjuangan yang dipimpin oleh Tan Malaka. Persatuan Perjuangan itu didirikan di Purwokerto pada tanggal 4 Januari tahun 1946 dan didukung oleh tidak kurang dari 137 organisasi sosial dan politik. Boleh saya sebutkan misalnya di antara pendukung Persatuan Perjuangan itu ialah Masyumi, Partai Ormas Buruh, dan tentunya partainya Tan Malaka, Partai Burba. Persatuan Perjuangan menggagas apa yang dia sebut tiang 7 revolusi Indonesia, yaitu berunding atas dasar pengakuan kemerdekaan 100% sesudah tentara asing meninggalkan pesisir dan lautan Indonesia. 2, pemerintah rakyat. 3, laskar rakyat. 4, melucuti Jepang. 5, menyelenggarakan tawanan serikat. 6, menyita kebun-kebun dan mengusahakan pertanian. 7, menyita pabrik-pabrik dan mengusahakan perindustrian. Mengenai keikutsertaan Masyumi di dalam Persatuan Perjuangan, Pak Nasir berkomentar, waktu itu perjuangan menghendaki kebersamaan. Jadi Masyumi ikut. Yang penting tanda tangan. Tidak pikir kita partai besar atau golongan kecil. Tetapi kata Pak Nasir, saudara juga harus tahu, harus mencatat orang-orang Masyumi di kabinet tetap mendukung Perdana Menteri Syahrir. Inilah romantika dan dinamikanya persatuan perjuangan pada saat itu. Di tengah oposisi keras Masyumi terhadap politik perundingan yang dilancarkan oleh Syahrir, Muhammad Rum diminta oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta untuk memperkuat kabinet Syahrir. Rum bercerita, saya lalu datang menemui Ketua Umum Masyumi, Dr. Sukiman Wiryosanjoyo. Kepada Pak Kiman, Rum menceritakan bahwa dia diminta untuk masuk ke dalam kabinet Syahrir. Sukiman selaku Ketua Umum Masyumi tidak setuju Rum masuk kabinet. Tetapi tidak keberatan jika Rum ikut serta sebagai perorangan. Jadi akhirnya Rum masuk ke dalam kabinet Syahrir sebagai perorangan.
tidak mewakili langsung. Akhirnya Rom juga dijadikan sebagai anggota delegasi Indonesia ke dalam perundingan Linggarjati sebagai perorangan. Pada tanggal 12 Januari, pada tanggal 15 November 1946, perjanjian Linggarjati ditandatangani sebagai hasil perundingan antara delegasi Republik Indonesia yang diketuai oleh Sultan Syahrir dengan para anggota Mr. Muhammad Rum, Dr. Akagani, dan Mr. Susanto Tirtoprojo. Jadi beberapa itu? 1, 2, 3, 4. Syahrir dengan 3 anggota. Delegasi diperkuat pula dengan anggota cadangan. Ada anggota cadangan. Terdiri dari Mr. Amir Sarifudin, Dr. Sudarsono, dan Dr. Jemel Lemena. Jadi ketuanya Syahrir, tambah 3 anggota, Rum, Akagani, dan Susanto. Lalu ada anggota cadangan, 3 orang juga. Amir Sarifudin, Sudarsono, dan Lemena. Dr. Sudarsono ini kita tahu ayahanda dari Profesor Yuwono Sudarsono, bekas Menteri Pertahanan. Delegasi Belanda dipimpin oleh Profesor Sirmerhorn. Perundingan yang perjanjian yang terdiri dari 12 pasal dengan 1 pasal penutup itu pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut. Ini isi perjanjian Linggarjati yang pokok. Pertama, pengakuan Belanda secara de facto atas kekuasaan Republik Indonesia di Jawa, Madura, dan Sumatera. 2, pengakuan terhadap Republik Indonesia sebagai salah satu negara dalam Republik Indonesia Serikat yang akan dibentuk. Dan 3, pembentukan Uni Indonesia Belanda yang akan dikepalai oleh Ratu Belanda. Jadi ini hal yang pokok. Ada 3 hal. Inilah untuk pertama kalinya Belanda mengakui Republik Indonesia walaupun baru secara de facto. Inilah juga untuk pertama kalinya dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia muncul istilah Republik Indonesia Serikat. Segera setelah perjanjian Linggarjati diumumkan, muncul sikap pro dan kontra. Mereka yang menerima, nah ini coba menarik ini, mereka yang menerima perjanjian Linggarjati ialah sayap kiri, Partai Kristen Indonesia, Serikat Buruh Minyak, Partai Katolik Republik Indonesia, Parpim, Barisan Buruh Listrik dan Gas, PBI, Pesindo, Partai Sosialis, Partai Komunis Indonesia, AMKRI, Partai Tani, Gerakan Rakyat Sunda Kecil, Persatuan Pemuda Kristen Indonesia, Sarekat Mahasiswa, Sarekat Yogyakarta, dan Sarekat Buruh Bulog. Itulah organisasi-organisasi, ormas, partai politik yang mendukung perjanjian Linggarjati. Mereka yang menolak perjanjian Linggarjati ialah Angkatan Komunis Muda. Jadi ternyata komunis pun pecah dalam soal ini. PKI mendukung, tapi Angkatan Komunis Muda, AKOMA, menolak. Laskar Rakyat Jawa Barat, Barisan Banteng Republik Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Muhammadiyah, Barisan Pemberontak Republik Indonesia, Gerakan Pemuda Islam Indonesia, Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi,
Partai Rakyat, Partai Masyumi, Wanita Rakyat, dan Partai Rakyat Jelata. Itu organisasi LSM, partai politik yang menolak perjanjian di Gajah. Pada tanggal 3 Desember 1946 di Yogyakarta, pengurus besar Masyumi mengumumkan sikap menolak naskah perjanjian di Garjati yang selengkapnya sebagai berikut. Dewan Penerangan PB Masyumi mengumumkan sidang lengkap PB Masyumi yang dilangsungkan pada tanggal 21-22 November 1446 di Yogyakarta telah mengambil kebulatan hati menolak naskah perjanjian Indonesia-Belanda. Putusan itu diambil sesudah mempelajari isi naskah ini dari segala jurusan dan sesudah mendengarkan pertimbangan dan pemandangan dari kepala-kepala bagian, yaitu bagian pemuda PPGPI, bagian wanita PP Muslimat, bagian pembelaan markas tertinggi Hizbullah Sabilillah, dan sesudah mendengarkan advis dan pertimbangan dari pimpinan Majelis Syuro, pertimbangan dan pemandangan yang diberikan oleh wakil-wakil anggota istimewa, yaitu PB Muhammadiyah, PBNU, dan PB Perikatan Umat Islam. Jadi untuk diketahui, Masyumi itu, partai politik Masyumi, selain memiliki anggota perorangan, juga memiliki anggota-anggota istimewa. Anggota istimewa itu ialah organisasi-organisasi kemasyarakatan. Seperti Muhammadiyah, NU, PUI, PUII, Nahdlatul Wathon, Paul Anwar, itu secara organisasi mereka menjadi anggota istimewa Masyumi. Nanti ketika perkembangan politik cenderung tidak bagus, tahun 59, Masyumi memutuskan meniadakan, menghilangkan anggota-anggota istimewa itu. Termasuk yang mengundurkan diri sebagai anggota Masyumi pada tahun 59 itu Dr. Ades Lapran Pane, pendiri HMI. Pak Lapran itu anggota Masyumi. Tahun 59 dia mengundurkan diri. Saya menduga pengunduran diri itu karena melihat situasi dan Masyumi menganggap pimpinan Masyumi Jogja waktu itu Pak Muhammad Darban berpendapat Lapran Pane itu oleh konferensi Masyumi dan GPI pada tanggal 4 dan 5 November 1940. Di Surakarta. Konferensi ini dihadiri oleh daerah, dari seluruh daerah, dan dihadiri oleh Mr. Muhammad Rum, Mr. Safruddin Prawira Negara, Muhammad Nasir, Wali Al-Fatah, Harsono Cokro Aminoto, dan Anwar Cokro Aminoto. Konferensi ini memutuskan, ya, begini bunyi keputusan, dengan dipertimbangkan masak-masak, ialah tidak setuju naskah perjanjian Indonesia-Belanda. Jadi resmi Masyumi dan GPI menolak hasil perjanjian di Garjati. Menyikapi hasil konferensi Masyumi dan GPI, para menteri warga Masyumi mengeluarkan pernyataan sebagai berikut. Berhubung dengan rencana Masyumi dan GPI berkenaan dengan sikapnya terhadap naskah perjanjian
perjanjian Linggarjati, di antara mana dinyatakan pada pula sikapnya terhadap para menteri warga Masyumi sebagaimana tertera dalam pasal 5 dari rencana tersebut, dan diumumkan tanggal 6 Desember 46, yakni mengharapkan, nah ini sikap Masyumi, mengharapkan kepada anggota Masyumi di dalam kabinet yang sekarang supaya berikhlas dan menyesuaikan dirinya dengan keputusan penolakan partai terhadap naskah pernyataan Indonesia, Belanda, dan seterusnya. Jadi Masyumi meminta warga Masyumi, kader Masyumi di kabinet supaya menyesuaikan diri dengan sikap partai. Artinya, secara tidak langsung mereka, Masyumi meminta supaya kader-kader di kabinet mundur. Kan begitu? Yeah. Terhadap pernyataan PB Masyumi itu, menteri-menteri warga Masyumi memberi keterangan sebagai berikut. 1. Kabinet sekarang adalah kabinet nasional, bukan kabinet koalisi. Maka menurut tata tertib parlementer dan adat politik, tidak seharusnya suatu partai menentukan suatu sikap politik terhadap anggotanya yang menjadi menteri dalam kabinet yang demikian adanya. Ini kabinet nasional, bukan kabinet koalisi. 2, oleh karena itu, menteri-menteri warga Masyumi kini sedang menyelesaikan dengan pimpinan Partai Masyumi soal-soal yang berkenaan dengan keputusan dan caranya mengambil keputusan dalam konferensi Kirap Masyumi di Solo yang baru lalu. Pernyataan ini ditantangani oleh 1. Kiai Haji Agus Salim, Menteri Muda Luar Negeri. Kiai Fathur Rahman, Menteri Agama. Mr. Muhammad Rum, Menteri Dalam Negeri. Harsono Cokro Aminoto, Menteri Muda Pertahanan. Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, Menteri Negara. Mr. Saprudin Prawira Negara, Menteri Keuangan. Mr. Yusuf Wibisono, Menteri Muda Kemakmuran. Muhammad Natsir, Menteri Penerangan. Pernyataan dikeluarkan di Purwokerto tanggal 28 Desember 1946 sesuai dengan keputusan konferensi para menteri warga Masyumi di Purwokerto 28 Desember 1946 ditandatangani atas nama para menteri warga Masyumi oleh Muhammad Natsir. Apakah yang menarik di sini? Ini kan gejolak yang sangat tajam. Ya. Coba. Ada cerita Pak Rum ini. Kerasnya sikap oposisi Masyumi kepada pernyataan Linggarjati digambarkan oleh Muhammad Rum. Waktu itu Masyumi menolak pernyataan Linggarjati, tetapi menteri-menteri Masyumi menyetujuinya. Bukan atas nama partai, tapi atas nama perorangan. Kejadiannya yang tepat, kata Pak Rum, ialah sewaktu saya masih di Linggarjati, Radio Yogyakarta menyiarkan pengumuman bahwa Partai Masyumi menolak pernyataan Linggarjati. Sikap itu diumumkan sebelum saya memberikan laporan kepada partai. Karena kan anggota delegasi keperundingan di Linggarjati itu dari Masyumi, warga Masyumi, itu ya Pak Rum. Sesuai dengan etika, Pak Rum mau melaporkan hasilnya. Tapi dia masih di Linggarjati, RRI Jogja sudah mengumumkan sikap Masyumi menolak Linggarjati. Itu keras sekali. Disusul oleh pernyataan Masyumi yang menolak itu dan meminta warga Masyumi di kabinet untuk menyesuaikan diri. Tapi dibalas oleh warga Masyumi di kabinet bahwa secara adat politik tidak boleh sesuatu partai menyatakan sikap terhadap kabinet yang bukan kabinet koalisi.
Ya, bayangkan itu sangat tajam. Tetapi betapa begitu tajam perbedaan antara Masyumi, pengurus besar Masyumi, dengan kader-kader jadi kabinet. Sampai hari ini saya belum pernah mendengar berita ada pemecatan terhadap kader-kader Masyumi. Jadi mereka berbeda secara tajam, tapi tidak ada pemecatan. Enggak kita dengar itu Pak Rum dipecat, enggak ada. Jadi itu cara mereka cara mereka memanage perbedaan. Mengenai situasi saat itu, Natsir berkata, waktu pernyataan Linggarjati, Partai Masyumi tidak setuju dengan pernyataan itu. Tetapi juga tidak menghalangi warga Masyumi duduk dalam delegasi perundingan. Tadi kan Pak Rum ketika diminta untuk masuk ke kabinet, diminta untuk jadi anggota delegasi perundingan, lapor ke Pak Kiman. Pak Sukiman tidak mengizinkan Rum ikut atas nama Masyumi. Tapi kalau sebagai perorangan, silahkan. Padahal bagaimana memisahkan Rum dengan Masyumi? Disebut saja nama Rum itu sudah pasti Masyumi. Tapi itulah kebijakan pada waktu itu. Jadi kata Pak Nasir, Partai Masyumi jalan terus dengan sikapnya oposisi. Partai Masyumi tidak percaya bahwa Belanda akan mentaati pernyataan itu. Analisis Masyumi ternyata benar. Tetapi pernyataan Linggarjati, kata Pak Nasir, itu adalah pernyataan internasional. Pelanggaran terhadap perjanjian Linggarjati oleh Belanda justru meningkatkan isu Indonesia di dunia internasional. Dan itu menjadi pembuka pintu bagi Indonesia untuk masuk ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Isu Indonesia akhirnya nggak bisa dicegah oleh siapapun menjadi agenda pembicaraan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi itulah kata Pak Nasir, fungsi perjanjian Linggarjati. Bukan untuk memecahkan persoalan secara langsung, tetapi sebagai pembuka jalan untuk mencapai penyelesaian yang lebih terjamin. Waktu perjanjian Renville terulang lagi. Partai Masyumi menolak perjanjian Renville. Dan banyak lagi partai-partai lain yang bersikap sama. Tetapi Mr. Muhammad Rum, kata Pak Nasir, tetap duduk dalam delegasi perundingan. Jadi sekali lagi, sahabat Sarasehan, kita diberikan contoh oleh Partai Masyumi bagaimana mereka memanage konflik di dalam partai, memanage dinamika di dalam partai. Sampai akhir riwayat Partai Masyumi tahun 60 tidak pernah terdengar, minimal saya belum pernah mendengar, belum pernah saya membaca keterangan Masyumi memecat kadernya karena perbedaan politik, ya. Bukan karena yang lain-lain. Kalau soal kriminal mungkin ada, tapi kalau karena perbedaan politik tidak pernah mendengar. Nanti sesudah Masyumi bubar, ya itu ada misalnya kayak Pak Sukiman, akhirnya dia masuk ke Sarekat Islam. Yusuf Wibisono, kemudian Firdaus AM. Jadi 3 orang ini karena Masyumi sudah tidak ada, mereka kemudian ikut dalam Partai Sarekat Islam Indonesia. Tidak ada masalah. Tapi ketika Masyumi masih berdiri, mereka beradu pendapat, berbeda pendapat, tapi tidak diselesaikan dengan cara-cara kekerasan, dalam arti tidak pernah ada pecah-pemecah. Saya kira itu Pak Sekjen untuk hari ini. Ya, terima kasih Kang Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Kang Lukman.
Ini kita fokus ke Linggarjati ya. Memang itu menariknya adalah di waktu kemudian ternyata Linggarjati itu sebetulnya walaupun lihat perjanjiannya itu kan merugikan Indonesia gitu ya, karena itu ditolak. Tetapi kalau kita melihat Belanda kemudian melanggar perjanjian, itu kan Belanda sebetulnya tidak nyaman juga gitu loh, merasa dirugikan Oh juga. iya, Gitu. iya. Karena Republik tadi itu ya, kuncinya seperti perjanjian Hudaibiyah kan Kang Lukman ya. Yang Hudaibiyah Iya, iya, iya. hampir semua menolak kecuali Rasulullah tahu di depan tuh kayak apa gitu. Kayak begitu. Di waktu di tahun-tahun kemudian kelihatan bahwa itu penting bagi langkah bangsa Indonesia selanjutnya, legitimasinya Iya, itu gitu ya. Itu menarik sekali itu ya. legitimasi internasional. Iya, itu artinya kan begini Kang Lukman. Sikap Partai Masyumi waktu itu terburu-buru karena tidak mendengarkan Rum dan orang-orang di kabinetnya kan begitu. Iya kan? Dia Ya, terburu-buru ya, mengambil ya. sikap. Karena nuansa batin yang paham betul di dalam persidangan itu kan Rum kan. Itu Rum Ya, kemudian memberikan penjelasan nggak Pak Lukman? Di mana kerugian dan keuntungannya? ya menjelaskan, tapi sudah nggak didengar kan, sudah menolak. Enggak, Kan datang kemudian pada konferensi di Solo itu, konferensi Masyumi dan GPI kan Pak Rum juga datang. Tapi keputusan tetap diambil, Masyumi menolak. Waktu saya tanya Pak Nasir, itu ya hampir 50 tahun kemudian, waktu saya menulis biografi Pak Anwar Haryono, saya menemui Pak Nasir. Gitu. Tapi ini sayangnya bukan wawancara, cuma obrolan. Saya tanya, kenapa? Pak, ya nggak apa-apa, kata Pak Nasir. Justru itu bagus buat posisi Indonesia, buat posisi delegasi. Untuk menunjukkan ke Belanda, nih kalau kalian main-main dengan perjanjian ini, itu lihat. Kalau kami jatuh, yang akan menggantikan itu kelompok Persatuan Perjuangan yang jauh lebih keras dari kami. Nah, nggak apa-apa, kata Pak Nasir. Jadi itu malah perlu dalam dinamika perjuangan pada masa itu. Begitu pendapat Pak Nasir. Belanda ya, kan ngeri juga lihatan malah. ya argumentasi kemudian kan itu ya. Kita kan sebetulnya perlu gambaran dari Pak Rum, reasoning dia itu apa gitu. Karena kan kita paham bahwa Pak Rum ini orang yang punya integritas, sehingga dia bisa jujur menyampaikan reasoningnya. Ya kalau tidak ada perjanjian Linggarjati, apa yang akan terjadi bagi bangsa ini? Bisa jadi kan kita bertarung habis-habisan dengan Belanda yang Iya. didukung oleh sekutu kan. Iya. Kita nggak punya kemampuan apa-apa saat itu. Ya dalam kondisi mungkin juga. Mana bisa. Iya. Kan nggak mungkin mengalahkan tentara sekutu dengan bambu runcing. Kan? Iya. Beda Jadi tadi waktu yang seperti yang dikatakan oleh Pak Nasir, ya kan, seperti dikatakan Pak Nasir, perjanjian Linggarjati itu memang bukan penyelesaian masalah, enggak. Itu pintu masuk saja. Di situ cerdasnya para pemimpin kita masa itu, yang umurnya rata-rata di bawah 40 tahun itu. Betul. Jadi mereka giring Belanda nggak sadar itu. Mereka digiringnya Belanda untuk bikin perjanjian, nggak apa-apa. Yang penting Belanda mengakui itu de facto. Secara de facto dia sudah mengakui, nggak apa-apa. Itu penolakannya Jadi Kang Lukman, ini itu udah kemudian ketika Belanda menolak, enggak penolakannya itu ya, gimana? Masumi dan yang lain penolakannya, itu saat perjanjiannya sudah selesai ditandatangani apa belum itu? Sudah selesai. Sudah Oh. selesai. Dari awalnya mereka nggak setuju perundingan. Kalau buat Masumi boleh berunding, tapi Belandanya keluar dulu dari Indonesia gitu. Oh gitu. Itulah yang oleh Persatuan Perjuangan itu kan tadi udah saya sebutkan tadi, Persatuan Perjuangan itu maunya ya kan, di antara tiang 7 Persatuan Perjuangan itu
Nomor satu itu berunding atas dasar pengakuan kemerdekaan. Ya kan? 100%. Jadi itu intinya. Masumi Tan Malaka itu, Persatuan Perjuangan, minta dasarnya itu adalah, dasar pendudukan itu pengakuan kedaulatan 100%. Yeah. Atas dasar pengakuan kedaulatan 100%, barulah berunding. Nah, memang beda di situ. Syahrir, enggak. Syahrir itu untuk mencapai kemerdekaan 100%, untuk mencapai kedaulatan 100%, kita berunding, gitu loh. Betul. Kan beda itu. Paradigmanya berbeda. Nah, tapi kata Pak Nasir, dua-duanya diperlukan. Sudah Belanda tahu itu, kalau ini kalah, itu akan muncul itu orang-orang Tan Malaka yang lebih keras, gitu loh. Betul, betul. Itu kira-kira. Nah. Bisa kita pahami itu ya. Nah, karena Syahrir juga sukses juga, karena ternyata dengan perjanjian itu kan ada pengakuan dari Belanda kan. Iya. Iya, otomatis walaupun kan. de facto. Walaupun de facto. Walaupun dan ketika Belanda, ya kan, ketika Belanda kemudian melanggar perjanjian Linggarjati, bahkan melakukan agresi militer pada bulan Juni tahun 47, Belanda mengagresi Indonesia. Wah, itu justru makin terpojok. Seluruh dunia mengecam agresi Belanda kepada Indonesia itu dan memerintahkan Belanda untuk berunding lagi. Belanda nggak bisa apa. Akhirnya berunding lagi, majulah perjanjian Renville. Iya. Renville lagi-lagi Belanda melakukan agresi militer. Lagi-lagi dia terpojok. Nah, itu. Jadi saya kira ini kecerdasan para pemimpin kita lah, menggiring soal Indonesia ini menjadi masalah dunia internasional. Iya, menggunakan kekuatan internasional ya. Iya. Sebelumnya kita tahu ada tahun 47 itu Haji Agus Salim, Air Baswedan, Rasidi, dan Nasir Sultan Pamuncak itu keliling Timur Tengah untuk mencari pengakuan de jure, de facto dan de jure terhadap kemerdekaan Indonesia. Dan itu berhasil. Negara pertama di dunia ini yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure dan de facto itu Mesir. Tahun 47 bulan Juli. Itu Perdana Menteri Mesir bersama Haji Agus Salim menandatangani perjanjian persahabatan. Sesudah itu Libanon. Palestina. Sesudah itu Libanon. Sesudah itu Saudi Arabia. Nah, ketika Belanda menyerang Indonesia, melakukan agresi pertama tahun 47 itu tidak kurang dari pemimpin besar Ikhwanul Muslimin, Syekh Hasan al-Banna, pada tanggal 28 Juli 1947 itu berkirim surat ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyurati Sekjen PBB, meminta supaya PBB bersikap terhadap agresi militer Belanda itu. Bayangin, orang lupa atau orang tidak tahu bahwa Hasan al-Banna pun menaruh perhatian. Ikhwanul Muslimin itu menaruh perhatian. Langsung dari Mesir dia kirim surat ke Sekjen PBB supaya agresi Belanda dihentikan. Jadi Indonesia itu betul-betul menarik simpati, soal Indonesia itu menarik simpati dunia karena kelakuan Belanda. Jadi menurut saya itu Syahrir saya itu cerdas. Betul. Cerdas. Iya, banyak mana ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah, saling mengisi. Menolak pun ada manfaatnya. Iya. Enggak, tidak ada yang salah jadi.
Ya, harus ada juga yang menolak. Harus ada menolak. Ya, oke lah Kang Lukman. Saya kira ini udah hampir Oke. setengah 6 ya. Kita akhiri Kang Lukman. Mungkin terakhir, barangkali pesan terakhir untuk session ini. Sekaligus menutup session. Tafadhol Kang Lukman. Ya, yang bisa kita ambil dari dinamika internal Masyumi menghadapi situasi perjuangan kemerdekaan di masa itu ialah, menurut saya yang pertama itu mereka ini terbuka memasuki dinamika perjuangan itu dengan hati dan pikiran yang terbuka, sehingga tidak memutlakkan satu pendapat. Jadi Ketua Umum PB, bukan Ketua Umum, PB Masyumi menolak, tapi kader-kadernya malah jadi delegasi perundingan, itu tidak menyebabkan perpecahan partai. Jadi saya kira itu yang harus kita ambil sebagai pelajaran oleh para pemimpin partai politik di masa kini. Sebaiknya memimpin partai politik itu harus dengan hati dan pikiran yang terbuka. Saya kira itu Pak Sekir. Terima kasih. Ya, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa kita contoh ya. Hati dan Amin, pikiran amin. terbuka. Insya Allah lah. Ya. Nah, teman-teman sekalian, demikian session kita kali ini. Insya Allah kita lanjutkan besok di waktu yang sama ya. Mari kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.